mengundur mengundurkan diri karena beliau ada urusan keluar kota. Jadi kan dari pihak penyelenggara panitia itu mengambil alih untuk melaksanakan ujian ini. Karena kalau kita tunda besok 10 orang itu kita belum mengajar dan kegiatan yang lain. Maka kami mengambil inisiatif kita laksanakan pada malam hari ini. Mohon maaf Pak Muhammad Effendi, Ah. Pak ya, peserta yang terakhir Oh iya, iya, Pak, jam ya, Pak. Nggak apa-apa. larut untuk mengganggu istirahat, kami mohon maaf. Pak Muhammad Effendi, kita langsung saja. Nanti Iya, Pak. proses ujian komprehensif ini ada beberapa tahap. Pertama nanti kami persilakan Bapak untuk mengajar seperti biasa, Iya, seperti Pak. di kelas. Itu nanti memuat proses kayak pendahuluan, langkah-langkah pertama, Iya, iya, nanti Pak. sampai di kegiatan penutup, Pak Muhammad Effendi. Iya, Nah, Pak. nanti kita baru ada diskusi dan tanya jawab mengenai modul ajar, PTK, dan nanti yang berkaitan dengan modul project dan yang lainnya. Iya, Kami Pak. persilakan Pak Muhammad Effendi untuk pelaksanaan praktik mengajar terlebih dahulu, Pak Muhammad Effendi. Berarti PPT-nya tak perlu lagi berarti, Pak, ya? Tak perlu ditampilkan lagi, Pak. Boleh, di-share lah Pak Muhammad Effendi. Kalau ngajar pakai PPT lah, karena dalam proses penilaian kita harus menggunakan media kan. Oh iya, Pak. Bisa Boleh, Pak. bisa nge-share PPT-nya? Ya, silakan Ya, di-share bisa aja, saya Pak. share, Pak. Bentar, Pak. Udah di-record Pak Muhammad Effendi ya? Udah, Pak. Oke, silakan Pak Meng. Oke, Dimulai tak. aja, di servetnya baru dimulai. Silakan. Tapi waktunya dibatasin Pak Muhammad Oh iya, ya, Effendi ya, Pak. Ya, Pak. 5 Ya, sampai singkat. 10 menit ya. Singkat aja nanti. Ya, singkat saja Pak Muhammad. Ya. Oke, silakan Pak Muhammad Effendi. Ya, Pak. Oh, salah pula jamnya. Keluar pula apa? Hmm? Iya. Salah pula. Hmm? Ya. Oh iya, iya. Ini. Udah nampak, Pak? Lagi loading Pak Muhammad Effendi. Oh, lagi loading, Pak. Nah, sudah, lanjut. Oh, udah, Pak. Nah, sudah, lanjut. Ya, Pak. Waktunya berapa lama, Pak? 5 menit? 5 5 7 5 sampai 7 Pak ya. 5 sampai 7, Pak, ya? Ah, ya, Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah baik semuanya. Pada hari ini Bapak mau memastikan berapa orang anak-anak Bapak yang hadir pada pembelajaran kita kali ini. Apakah anak-anak Bapak semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semuanya. Dan Bapak mau mengecek kesiapan kita dalam pembelajaran ini. Semuanya harus rapi, baik kebersihan kelas, baik hendaknya tidak ada sampah-sampah yang berserakan di bawah kursi. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya? Apakah masih ada sampah? Alhamdulillah tidak ada. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan doa. Untuk anak Bapak yang ketua kelas, silakan Ananda David untuk membacakan doa. Terima kasih kepada Ananda David yang telah memimpin pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan kita inginkan, khususnya masalah ilmu, mudah-mudahan keilmuan kita bertambah, kecerdasan kita meningkat, dan juga hafalan kita semakin kuat. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah baiknya juga kalau
kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Sorak-sorak Bergembira. Ayo anak-anak semuanya, mari kita sama-sama menyanyi. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan sama-sama menyanyikan lagu wajib tadi, Ananda semua, semoga rasa nasionalisme kita semakin bertambah. Dan di sini Bapak mau bertanya kembali, pembelajaran kita yang telah lalu tentang apa nak? Tentang kisah-kisah Rasul. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Hujurat, mengkaji surah Al-Hujurat ayat 13. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, kita mempelajari surah Al-Hujurat ini tentu ada tujuannya. Tujuan kita mempelajari surah Al-Hujurat ini yang pertama, coba Ananda Bapak, David, itu membacakan. Ya, nomor 1 membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Bagus. Ananda Bapak Rahmi, silakan yang kedua. Memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bagus. Baru Ananda Bapak Ridho menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bagus. Yang keempat, Ananda Bapak Saryani, silakan dibaca. Membuat paparan yang berisi Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Baru yang kelima, yang terakhir, menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Dan untuk poin nomor 6 sampai nomor 9, itu nanti akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita tutup pembelajaran kita marilah sama-sama membaca Quran surah Al-Hujurat. Tapi sebelum itu Bapak mau bertanya dulu, siapa di antara anak-anak Bapak hari ini yang sudah membaca Al-Quran? Ada 2 orang yang sudah membaca Al-Quran hari. Bagus. Mudah-mudahan semuanya anak-anak Bapak semua dirutinkan untuk membaca Al-Quran. Apa manfaatnya anak-anak Bapak semua kalau kita baca Al-Quran? Menenangkan hati, bagus. Mendapatkan pahala, bagus. Mendapatkan syafaat nanti di akhirat, bagus juga. Mari sama-sama Anda semua untuk sama-sama kita membaca surah Al-Hujurat ayat 13. Mari sama-sama ya nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, karena mengingat waktu tadi Pak, berarti dipotong lah Pak ya. Sebetulnya penjelasannya masih apa juga Pak, tinggal mengingat waktu tadi. Oke. Terima kasih Pak Muhammad Effendi. Pak, ini sudah di-record, mohon maaf. Udah tadi Pak. Biar saya ada, tutup. maaf. Ya Pak. Ditutup lagi Pak. Iya, kita lanjut aja. Boleh Pak ya? Oh ya, boleh. Ya, silakan. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, udah sama-sama kita dengarkan dan kita simak tadi tentang pembacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Dan dan untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah tentang Asmaul Husna.
Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa sama-sama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Effendi, Bapak sudah membuat modul ajar ya? Udah ada, Pak. Oke, kalau kita buat modul ajar itu Pak, kan kita harus menyusun rancangan pengembangan itu kan berdasarkan teori belajar yang ada. Menurut Pak Muhammad Effendi itu yang Bapak yang ingat terkait dengan teori belajar apa saja Pak? Yang Bapak ingat? Teori belajar yang saya ingat itu ada 5, Pak. Behavioristik, konstruktivisme, terus teori ada 5 dia, Pak. Teori kognitif, baru teori behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan juga teori sosial mungkin, Pak. Saya udah lupa. Humanistik. Oke, Pak Muhammad Effendi, komponen modul ajar itu apa saja Pak? Komponennya itu maksudnya Pak ada pembukaan gitu, Pak. Ya, isi-isi. Kalau dulu kita mengenal RPP ada isinya. Kalau dalam modul ajar apa saja itu? Misalnya ada tujuannya, apa lagi? Ada materi ajarnya. Tujuan, ya ada tujuan pembelajaran. Pendekatannya. Pendekatannya Pak Muhammad Effendi pakai apa ini Pak? Model metodenya. Modelnya itu PBL ini Pak. PBL itu seperti apa? Jadi PBL itu project ya? Ya, project yang dibuat di kelas Pak Muhammad Effendi seperti apa Pak? Projectnya itu tentang Asmaul Husna Pak. Menulis kaligrafi Asmaul Husna untuk PJBL-nya. Oke, kita sudah melaksanakan di sini kan kalau saya lihat dalam modul ajar Pak Muhammad Effendi itu kan ada asesmen ya atau penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 yang Pak Muhammad Effendi buat, ada asesmen formatif sama sumatif. Apa bedanya Pak? Formatif sama sumatif. Kalau apa itu Pak? Kalau dia kan kalau di kurikulum Merdeka ini saya perhatikan memang ada 3 penilaian Pak, kognitif, sumatif, dan formatif. Kalau sumatif itu seingat saya Pak, dia melakukan penilaian biasanya di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran. Sedangkan formatifnya itu nanti di akhir semester, di akhir pembelajaran. Oke. Bapak ada buat modul project ya? Sudah ya? Project ada Pak. Kelimanya itu Pak. Temanya apa tuh Pak? Temanya membuat tempat duduk dari aqua botol bekas tuh Pak. Nah, dia ada aqua botol itu Pak. Dia disusun, dirakit ya. Nah, baru dibentuk menjadi tempat duduk dan disampul nanti dengan itu Pak. Dengan apa namanya? Sampul aqua galon tuh. Biar nampak rapi, dia nggak nampak. Jadi Pak, jadi produk itu Pak? Harus sudah jadi ya? Jadi Pak, tapi masih sifatnya apa lah Pak? Sederhana, namanya baru pertama Pak. Iya betul. Iya. Kalau kemarin kan kita waktu di Loka Karya itu Pak ada yang di terakhir itu kan ada membuat PTK ya? PTK ada. Masih ingat Pak judul PTK Pak? Peningkatan hasil belajar dengan penerapan problem based learning. Based learning materi tentang keberagaman. Materi tentang keberagaman itu loh Pak.
Materi tentang keberagaman kelas 4 di SDN 003 Sukajadi. Oke, di latar belakang itu permasalahannya seperti apa Pak yang Bapak temukan di lapangan itu dalam PTK itu? Oh, ini permasalahannya itu tentang menyangkut tentang masalah keragaman tadi Pak. Karena memang memang di sekolah kita itu tuh Pak, dia akan beragam dari segi agama, dari segi suku gitu juga. Jadi itu yang mau di Oh, ada yang non muslim Pak ya? Ada yang non muslim, ada tuh Pak. Oh, yang muslim. Nah, sepertiga adalah. Terakhir Pak Muhammad Effendi, ada kertas yang bisa untuk nulis Pak? Oh, ada Pak, ada Pak. Oke, bisa tuliskan satu ayat Al-Quran saja Pak, tapi jangan surah Al-Ikhlas lah, Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Wal-Asri, surah At-Tin, jangan yang itu. Kalau Al-Kausar bisa Pak? Selain itu pendek Inna sekali. aktoina Al-Kausar. Selain itu lah Pak, itu pendek sekali. Oh boleh juga Pak, surah An-Naba boleh juga, amma yatasalun kalimah. Boleh. An-Naba, silakan. Ya. 2 ayat lah ya, 2 ayat ya. 2 ayat Pak ya? Ya, oke Pak. Udah Pak. Yang boleh tadi di tunjukkan. atas Pak ya. Pak, boleh ditutup dulu PPT-nya Pak? Nggak nampak saya. Oh, PPT-nya ya Pak. Boleh Pak. Oke, boleh ditunjukin Pak Andy? Oke, terima kasih Pak Muhammad Effendi. Oke, terima kasih Pak. Ujian kita telah selesai. Setelah ini Pak, jangan lupa di-download. Besok silahkan di-upload di proses di LMS-nya di bagian pelaksanaan ujiannya Pak ya. Oh iya Pak. Sekali lagi Pak Muhammad Effendi, kami mohon maaf. Proses pelaksanaan ujiannya kita laksanakan pada malam hari ini. Oh iya Pak, jam 11 kurang 3 menit, kami mohon maaf dari panitia telah mengganggu waktu istirahat Bapak Muhammad Effendi. Seharusnya ini waktu istirahat, besok sudah mulai waktu kerja. Kami mohon. Oh iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke Pak Muhammad Effendi, ya mohon pamit. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.